organisasi dengan masalah sebesar itu kan biasanya dimulai dengan persoalan kecil yang kemudian dibiarkan. Pertama-tama saya selalu kembali lagi kepada prinsip organisasi seperti ini akan ada. Tidak semua organisasi perfect. Maka hitungan yang paling gampang adalah hitungan untung rugi juga sih. Separah-parah organisasinya, kamu sebenarnya masih belajar dan berkembang dengan sebuah proses yang berbeda nggak? Ya selain gaji itu. Misalnya contoh organisasi itu bisa parah banget, tapi sebenarnya kamu dapat ilmunya banyak banget. Tapi kalau terus-menerus berlanjut, dan bukan lagi cuman menguras energimu, tapi juga menguras sampai penyakit. Artinya tagihan ke dokternya mulai lebih banyak daripada gaji yang lu dibayar. Nah mungkin Anda mulai harus berpikir-pikir. Klausul terakhir adalah kita bisa memecat perusahaan kita. Kita bisa memutuskan untuk memecat bos kita juga. Ketika kita mengatakan, maaf bos, hari ini saya memecat Anda jadi bos saya mau pindah ke tempat lain. Anda juga nggak boleh cuma pasif doang, berkeluh kesah. Dan itu juga menjadi sesuatu yang tidak sehat. Saya percaya, di organisasimu mungkin ada orang-orang juga yang sebenarnya berpikir waras seperti Anda. Bersekutulah dengan mereka. Ciptakan gelombang perubahan. Ciptakan momentum, lakukan dengan mereka supaya paling nggak kita masih dapat energi. Artinya apa? At least kita mencoba melalui hal yang kecil, apa yang bisa kita lakukan. Kalau istilahnya Stephen Covey itu kan namanya lingkaran pengaruh kita. The circle of influence. Jadi kita bukan dikecilkan oleh the circle of concern. Kekhawatiran kita, kecemasan kita, kenapa organisasi seperti itu dan kita berkomplain. Tapi kemudian yang kita perbesar adalah lingkaran pengaruhnya kita. Caranya gimana? Mungkin kamu tidak bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Mungkin kamu tidak bisa mempengaruhi bosmu. Tapi yang bisa kamu pengaruhi kan teman-temanmu, kamu bisa pengaruh kan? Yes. Udahlah, mereka nggak trust dan sebagainya. Tapi gue trust lu bro. Gue trust lu sis. Gue yakin dan sebagainya. Yuk, mari kita ciptakan, paling nggak kita sama-sama berada di organisasi ini. Kita senasib sepenanggungan. Yuk, mari kita terus-menerus saling menguatkan. Menurut saya, tetaplah menjaga kewarasan Anda ketika Anda bekerja di organisasi yang seperti itu. Jangan menjadi orang yang tidak punya harga diri di dalam organisasi seperti itu. Karena Anda selalu punya pilihan sebenarnya. Apakah kita bertahan di situ? Jadi tetap menggunakan kecerdikan kita selama kamu masih punya pembelajaran di situ. Karena gini loh, organisasi seperti itu tidak selamanya buruk dan jangan kemudian langsung blacklist. Di balik organisasi seperti itu kadang ada banyak pembelajarannya juga. Paling nggak gini, bosmu yang buruk, orang-orang lingkungan yang buruk, akhirnya kemudian jadi pembelajaran. Bahwa kelak kalau kamu nanti yang menjalankan bisnis, kamu ketemu sama orang seperti itu, paling enggak kamu bisa bilang dalam diri Anda, ya sudahlah, aku pernah menghadapi yang lebih buruk daripada itu kok. Jadi mentalmu udah terlatih, ototmu dilatih dengan kondisi seperti itu. Dan sebisa mungkin jangan cuma diam, lakukan sesuatu. Siapa tahu ada banyak orang yang punya pemikiran seperti Anda yang sebenarnya ingin merubah situasi juga. Jadi cari momentum, cari teman. Sama seperti kayak pendaki gunung. Kan kadang-kadang untuk sampai ke sana, kadang-kadang butuh teman. Kalau sendiri susah. Sehingga ketika satu jatuh masih ada tali yang terikat dan sama-sama bisa naik ke atas. Ini yang saya sebut sebagai tokoh transformasi. Ini istilahnya Stephen Covey. Jadi tokoh transformasi, orang yang berusaha untuk tidak fokus di dalam sesuatu yang dia concern, yang sesuatu yang khawatirkan, cemasi, tapi bagaimana melakukan dari lingkaran pengaruh kita. What we can do. Jangan-jangan selama ini karena kamu diam, kamu nggak pernah ngomong, kamu nggak pernah protes, kamu nggak pernah cerita, akhirnya kemudian orang merasa bahwa, oh ya memang seperti itu seharusnya gitu. Siapa tahu ketika satu cerita itu jadi efek berantai, triggernya untuk menyikapi dan bisa menjadi lebih baik. Artinya organisasi menjadi seperti itu, jangan-jangan somehow Anda juga berkontribusi loh.